Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 AM4C ingin mempresentasikan hasil kertas kerja yang telah kami susun bersama dengan dosen konsulen kami, Bapak Sugeng Riyadi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah auditing dengan dosen pengajar Bapak Irsutami, SE, MACC, AK, CA. Perkenalkan, saya Resti Nur Karimah dengan NIM 411901084 dan rekan saya. Perkenalkan, nama Liza Riyadi, NIM 411901080. Saya Lulu Munawarah dengan NIM 411901081. Saya Aura Nur Hasana T. Haruno dengan NIM 4111901080. Dan saya Fatia Maengsari dengan NIM 411190083. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kertas kerja yang telah kami buat. Yang pertama, ada kertas kerja untuk uang muka asuransi. Nomor polis yang pertama, 11707-2014, PT Elikar Energi membayar asuransi kepada perusahaan Hureko Insurance dengan jenis pertanggungan kebakaran gedung dengan jumlah jaminan 900 juta, jangka waktu dari 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2014, dengan saldo awal 10 juta, dengan pembayaran premi 0, dengan biaya asuransi per bulan sebesar 10 juta, dan dengan saldo akhir 0, yang berasal dari 10 juta dikurang dengan 10 juta. Selanjutnya, nomor polis yang kedua, 117-08-2014, jenis pertanggungan kebakaran gedung, dengan jumlah jaminan 900 juta. Jangka waktu dimulai dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2017. Di sini saldo awal sebesar 0 dengan pembayaran premi sebesar 60 juta dan dengan biaya asuransi 10 juta, di mana biaya asuransi per tahun ini, di mana 10 juta ini merupakan biaya asuransi selama setengah tahun dan jumlah saldo akhir sebesar 50 juta. Yang ketiga, dengan nomor polis 118-04-2014, jenis pertanggungan kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan 28 juta, jangka waktu dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015, dengan jumlah 6.576.000 dengan biaya asuransi sebesar 2.192.000. Di sini saldo awal sebesar 4.384.000 yang berasal dari saldo awal dikurang dengan biaya asuransi selama 1 tahun. Selanjutnya, nomor polis keempat yaitu 119-04-2014, jenis pertanggungan keselamatan kerja, jumlah jaminan 68 juta, jangka waktu dimulai dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan saldo awal 13.500.000, dengan biaya asuransi 6.750.000 dan saldo akhir 6.750.000. Selanjutnya, nomor polis 120-06-2014 dengan jenis pertanggungan kendaraan A, jumlah jaminan sebesar 280 juta, jangka waktu dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2014 dengan saldo awal sebesar 15 juta. Selanjutnya, biaya asuransi per tahun sebesar 15 juta
dan dengan saldo akhir yang telah habis sebesar 0. Dan yang terakhir, nomor polis 121.03/2014, jenis pertanggungan kendaraan B, jumlah jaminan 48 juta, jangka waktu dari tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 30 April 2014 dengan saldo awal 3.460.667 dengan biaya asuransi sebesar 3.460.667 dengan saldo akhir sebesar 0. Dan hasil penjumlahan biaya asuransi sebesar 47.402.667. Hal ini sesuai dengan biaya asuransi yang berada di TB2 dan saldo 31 Desember 2014 bulan Desember sebesar 61.134.000. Ini jumlahnya sama seperti yang ada di TB1. Untuk tick mark-nya sendiri, di sini ada bagian X. X ini berarti telah diperiksa polis asuransi meliputi jumlah jaminan dan jangka waktu. Dan untuk tick mark Y, sendiri telah dihitung kembali dan telah diuji. Selanjutnya ada tick mark N, yaitu yang berarti telah diperiksa ke voucher, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Dan selanjutnya ada tick mark bintang, yang berarti sesuai saldo audit tahun lalu yang bersumber dari buku 3. Selanjutnya, tick mark C telah dikonfirmasi ke perusahaan asuransi D2. Selanjutnya, ada kertas kerja uang muka sewa. Untuk Liza, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja uang muka sewa. Yang pertama, uang muka sewa pada tahun uang muka sewa 31 Desember 2014 itu sebesar 5.176.000. Itu didapat dari saldo audit per tahun lalu. Lalu untuk beban uang muka sewa tahun 2014 itu sebesar 5.176.000 juga. Dan hasilnya dikurang untuk mendapatkan saldo uang muka sewa, hasilnya 0. Sesuai dengan TB1 agar sewa tahunannya itu tidak dibayar lagi. Coba lihat di TB1 hasilnya untuk saldo uang muka sewa tahun. Saldo uang muka sewa di tahun 2014 hasilnya 0. Lanjut. Untuk mencari beban sewa di tahun 2014, dibebankan sebagai biaya tahun 2014 tadi itu 5.176.000. Lalu untuk sewa lease menurut perjanjian itu ada 30 juta didapat dari 55 juta dikali 6 bulan. Angka 5 juta dikali 6 bulan ini didapat dari kertas kerja E3 bagian investasi. Hasilnya 30 juta. Lalu ditambah 5.176.000 ditambah 30 juta tadi,
Hasilnya 35.176.000. Nah, untuk angka ini seharusnya harus sama dengan TB2, tetapi pas dicari hasilnya tidak sama. Sehingga TB2 yang asli itu totalnya dengan 20.176.000. Coba TB2. Nah, bisa dilihat di sini untuk TB2 itu 20.176.000. Karena beda, jadi dibuat jurnal penyesuaian. Harus dibuat jurnal penyesuaian. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. 15 juta itu didapat dari 35.176.000 dikurang 20.176.000 tadi. Hasilnya 15 juta. Karena terdapat perbedaan saldo beban sewa tahun 2014. Dan untuk tick mark-nya itu untuk X itu sesuai saldo audit per tahun lalu. Terus untuk Y sendiri itu perhitungan bagian yang menjadi biaya dan yang masih merupakan uang muka yang sudah diuji. Dan untuk N sendiri itu sesuai dengan hasil inspeksi perjanjian sewa tahun lalu pada investasi E3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya itu ada kertas kerja dari utang dan kadang. Saldo 31 Desember 2013. Utang misal kepada PT Prima Asuransi sejak 31 Desember 2011 dengan jaminan penerapan persyaratan 10%. Dibayar setiap 31 Desember setiap tahun besar dengan nilai nominal 50 juta jatuh tempo dan dilunasi. Saldo senilai 250 juta dapat dari saldo di buku 3 sesuai dengan saldo audit tahun lalu. Dibayar V01243 tanggal 31 Desember 2013 senilai 50 juta yang telah diperiksa ke bukti pembayaran dan sesuai dalam syarat dalam perjanjian universal angsuran setiap tanggal 31 Desember. Lalu saldo per 31 Desember 2013 yaitu 200 juta diperoleh dari penjumlahan 250 juta ditambah 50 juta sesuai dengan konfirmasi I2. Lalu wesel baru KM27 senilai 275 juta pada tanggal 4. Saldo 31 Desember 2014 senilai 475 juta, di mana nilai ini harus sesuai dengan TB1. Lalu ada juga bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2013 senilai 0 karena biaya bunganya sudah tidak ada sesuai dengan buku 3. Selanjutnya biaya sewa untuk tahun 2014 dengan bunga 10% sebesar 25 juta. Lalu biaya wesel baru P01237 tanggal 31 Desember 2014 senilai 20.625.000 diperoleh dari kalian 275 juta dikali 15% dan dikali 6/12 dikarenakan dimulai dari 30 Juni. Lalu bunga ditambah menjadi saldonya 45.625.000. Selanjutnya dibayar P01243 tanggal 30 Desember 2014 senilai 25 juta sesuai audit halaman 41. Lalu masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2014 senilai 20.625.000. Ini merupakan pengurangan dari nilai 45.625 dikurang dengan 25 juta. Karena nilai ini tidak ada di TB2, maka harus dibuat penyesuaian. Akunnya itu beban bunga pada utang bunga
senilai 20.625.000. Dan jangka panjang yang akan ditempuh pada tahun 2015 yaitu senilai 105 juta. Karena jurnal ini belum ada di TB, jadi dia harus dibikin jurnal reklasifikasi. Akhirnya utang wesel pada utang bayar pajak dan tempo tahun 2015 senilai 105 juta. Untuk benchmarknya C sesuai dengan konfirmasi 2. Untuk N sesuai dengan saldo audit tahun lalu. Untuk 1 perhitungan bunga 10% KJUDIK. Untuk W telah diperiksa terbukti pembayaran yang sesuai dengan syarat dan perjanjian wesel. Untuk X bagian yang ditempo menurut kontrak adalah 50 juta. Lihat JRA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Baik, saya Aura. Saya akan menjelaskan kertas kerja PT Elikar Energi pendapatan ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2014. Penjualan tanah dan gedung kepada PT Farma Asuransi sejumlah 426 juta itu terdapat pada halaman 27 buku 1 di bagian investasi. Lalu ada nilai buku tanah dan gedung sejumlah 411.430.000 terdapat pada halaman 27 buku 1 di bagian buku besar di investasi. Berikutnya mencari total pendapatan ditangguhkan yaitu 426 juta dikurang 411.430.000, maka dapatlah hasil 14.570.000 sesuai dengan TB2, yaitu pada akun laba rugi penghentian aktiva. Karena pembayaran 426 juta itu untuk 40 tahun, maka timbullah amortisasi sejumlah 182.125. Itu merupakan hasil dari total pendapatan ditangguhkan, yaitu 14.570.000 dibagi 40 tahun, dikali 6 bulan, karena mulainya sewa itu pada tanggal 1 Juli 2014, lalu dibagi 12 bulan. Karena adanya amortisasi, maka akan dibuat jurnal penyesuaian, yaitu laba bersih sewa belum diakui pada laba rugi penghentian aktiva tetap sejumlah 182.125. Dengan penjelasan terdapat laba bersih sewa yang belum diakui. Dan terdapat pula trademark yaitu N, yaitu sesuai dengan hasil inspeksi perjanjian sewa tahun lalu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait akun utang beli sewa. Nah, di sini di mana PT Elikar Energi ini memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan usaha. Maka dari itu, mereka melakukan perjanjian dengan PT Farmasi Asuransi dengan perjanjian tanah dan bangunan untuk melakukan utang sebanyak 426.000. Di sini terkonfirmasi pada buku 1 halaman 27 untuk utang beli sewa tahun 2014-nya. Kemudian dicari pula beban sewa per tahunnya, yaitu dengan cara 5 juta dikali 6 bulan. Itu didapat dari terkonfirmasi pada buku 4 I3, di mana biaya per bulan yang harus dibayar adalah 5 juta, dan terhitung sejak pada bulan 1 Juli hingga pembukuan tanggal 31 Desember, maka terhitung sebanyak 6 bulan. Maka dari itu 5 juta dikali 6 bulan didapatlah 30 juta. Kemudian dicari pula bunga sewa listnya, yaitu dengan cara perjanjian sesuai dengan perjanjian, yaitu 14% dikali dengan 6/12 dan dikali dengan total utang beli sewa sebanyak 426 juta, maka didapatlah 29.820.000.
Kemudian dicari pula utang pokok per tahunnya, didapat dari 30 juta dikurang 29.820.000 didapatlah 180.000. Kemudian dikarenakan di TB tidak terdapat nominal pada awal maupun akhir tahun, maka dibuatlah adjustment jurnal, yaitu pada debit terdapat biaya bunga leasing sebesar 29.820.000 dan utang beli sewa yaitu pokok utangnya sebesar 180.000 dan kemudian yang harus dibayar oleh PT Elikar Energi per tahun adalah sebanyak 30.000 di kredit. Lalu ada pula reklasifikasi jurnalnya dikarenakan menurut kami sebagai auditor harus ada pembenaran dari saldonya, yaitu di mana biaya bunga didapatkan dari biaya bunga dikurang utang pokok per tahun, sehingga didapatlah data 14% dikali 6/12 dikali lagi dengan saldo total utang dikurang dengan utang pokok, didapatlah 29.807.400. Dan untuk jurnalnya, terdapat biaya bunga leasing sebesar yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 29.807.400, dan untuk utang beli sewanya didapat dari selisih antara total utang beli sewa yang harus dilunasi per tahun dikurang dengan biaya bunga leasingnya, yaitu sebesar 192.600. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan kembali oleh Resti. Baiklah, untuk selanjutnya, setelah penyusunan kertas kerja, tugas kami selanjutnya adalah membuat laporan keuangan yang kelompok kami buat sesuai dengan trial balance yang kelompok 2 buat. Adapun laporan keuangan yang kami buat terdiri dari 3 laporan. Yang pertama adalah laporan neraca setelah audit. Ini merupakan neraca yang setelah audit yang telah kami buat. Namun setelah kami susun, kami menemukan bahwa saldo antara harta dan kewajiban itu tidak balance dan terdapat selisih sebesar 203.944.749. Selanjutnya yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Dan kami menemukan net income pada PT Elikar Energi sebesar Rp908.047.105. Selanjutnya, yaitu ada laporan laba ditahan PT Elikar Energi. Laporan ini disusun berdasarkan net income yang sebelumnya kami peroleh. Di sini terdiri dari saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp209.986.767. Ditambah laba bersih setelah penyusunan laporan laba rugi yaitu sebesar Rp908.047.105. Dan kami mendapatkan saldo akhir laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.114.033.872. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.